Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengantar algoritma. Di mana pengantar algoritma ini ada pada materi pelajaran kelas 7 SMP semester 1 ya, pada pelajaran informatika. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kita awali dengan pengertiannya ya. Jadi pengertian daripada algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, karena ini kita pada pelajaran informatika, jadi algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang akan diimplementasikan pada pemrograman komputer. Baik, kita lanjut. Nah, algoritma ini pada awalnya ditemukan oleh bapak yang bernama Al-Khwarizmi. Nah, beliau adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Nah, Al-Khwarizmi ini lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm. Nah, sekarang dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Baik. Nah, kalau dianalogikan, jadi membuat sebuah algoritma itu diawali dengan adanya suatu permasalahan. Jadi ada masalah dulu, baru kita carikan solusinya, seperti itu ya. Jadi dalam proses pencarian solusi tersebut, di sanalah dibentuk algoritma untuk menjadi pedoman dalam pencapaian atau membuat suatu solusi tersebut. Jadi di sini maksudnya algoritma itu adalah prosedurnya ya, tahapannya. Itu baru kita nanti buatkan algoritmanya atau tahap-tahapan penyelesaian masalahnya. Nah, itu yang nanti akan kita terjemahkan ke dalam sebuah program komputer, sehingga program komputer ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi. Itu ya analoginya. Nah, kita lanjut. Nah, cara mendeskripsikan masalah. Nah, jadi untuk mendeskripsikan suatu masalah, kita ya harus kita jabarkan dulu masalahnya. Kita rinci dulu masalahnya. Setelah dirinci, baru kita carikan solusinya atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, dari permasalahan sehingga kita buatkan notasi algoritmanya. Setelah kita rinci, kita buatkan prosedur dalam penyelesaiannya. Kemudian kita terjemahkan ke dalam sebuah program. Itu pertama itu kita harus urutkan masalahnya dulu, kemudian kita buatkan prosedurnya atau algoritmanya. Kemudian baru kita tentukan bahasa pemrogramannya. Misalkan dari permasalahan tersebut kita mau buatkan program dalam bentuk apa nih? Misalkan dalam bentuk web atau desktop atau program berbasis mobile. Nah, itu kita menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Kalau misalkan kita penyelesaiannya menggunakan web, nah itu kita harus menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, kemudian misalkan kita menggunakan desktop, itu nanti kita olah dalam VB atau VB. Kemudian kalau misalkan Android, kita misalkan pakai Eclipse. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Algoritma itu merupakan jantung dari ilmu informatika ya, jadi merupakan dasar dari ilmu informatika. Nah, kemudian setelah kita tadi menemukan masalah, kita buatkan algoritmanya, kemudian kita buatkan mekanisme dari pelaksanaan algoritma tersebut. Nah, kemudian kita buatkan mekanismenya seperti apa. Nah, itu kita terjemahkan ke dalam sebuah notasi algoritma ya, notasi algoritmik. Nah, itu ada berupa kalimat deskriptif, bisa diterjemahkan kalau berupa kalimat deskriptif, atau bisa nanti kita terjemahkan dalam bentuk flowchart atau prosedur kode. Nah, setelah itu yang ketiga itu baru kita belajar bahasa pemrogramannya ya. Misalkan kita seperti yang saya bilang tadi, kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman web, desktop ataupun mobile. Nah, jadi algoritma itu bisa kita implementasikan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang kita bahas ada notasi algoritma. Notasi dalam penulisan algoritma itu ada beberapa ya. Nah, ini contohnya, misalkan algoritma 2/3 ya. Nah, ini saya tuliskan dalam bentuk notasi deskriptif yang pertama. Kemudian yang kedua ini dalam bentuk flowchart seperti ini ya. Nah, yang ketiga, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga itu dalam bentuk prosedur kode ya, seperti ini. Oke, lanjut. Baik, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan yaitu algoritma adalah penyusunan aspek logika dari pemecahan masalah tanpa melihat dari karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Kemudian urutan logika adalah langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita sebut dengan notasi algoritma. Jadi yang kedua itu maksudnya kita tulis langkah-langkah itu atau algoritma itu ke dalam suatu notasi algoritma ya. Setelah itu setelah menentukan notasi algoritma, baru kita menentukan bahasa pemrograman yang akan kita pakai untuk menerjemahkan dari algoritma yang kita buat. Misalkan kita mau buat web, kita terjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman web. Dan juga misalkan kalau kita mau buat implementasi dalam bentuk mobile, kita terjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman berbasis Android ataupun iOS gitu ya. Baik, demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan terima kasih.